Lu ngambil guru SD. Itu boleh ceritain nggak apa tuh guru SD, terus prospeknya lu bakal jadi apa di kuliahan lu, terus lu belajar apa sih di kampus lu? Jurusan guru SD itu ngapain? Orang-orang kan bingung guru SD apa sih yang dipelajarin, kan SD pelajarannya gampang-gampang. Betul. Apa yang lu kuliahin itu, apa yang lu pelajarin selama di kampus? Paling lu pengen ininya tuh penjewer-jewerin bocah aja tuh. Lebih ke penjaga sekolah sih itu. Gitu. Kita beda fungsi, Mong, ya kan. Kalau yang tadi ya pertanyaan dari Saka nih, sejak tadi nanya apa sih yang gue lupa. Apa? Oke, Mong. Oke, Kita balik lagi nih di channel YouTube dari Kagasea, yaitu namanya Kaga Ngobrol. Jadi di video yang pertama tuh kita udah bahas-bahas seru ya sama si siapa? Adlan, sama Bulo. Itu gimana? Setan sih buatnya. Teriak anjing siapa itu dia? Jadi sebenarnya Adlan Bulo seru juga cerita-cerita mereka ya, masuk ya? sekolah. Yang ternyata apa? Siapa yang pernah masuk Asafia dulu sebelumnya? Kakaknya Adlan, kakaknya Bulo ternyata tuh pernah di Asafia. Jadi mereka milih Asafia karena ya rekomendasi keluarga gitu. Iya, jadi nepotisme. Iya. Jadi yang kalian nggak tahu Adlan sama Bulo kenapa milih Asafia, jadi tonton tuh episode-episode dari yang Adlan gua sama Bulohnya tuh. Ada episode 1 sama episode 2-nya. Ditonton aja terus. Dan untuk kali ini kita nggak mungkin berdua lagi ya, Mong. Nggak berdua, kita kedatangan apa namanya? Songgok. Sunggokong. Ya, teman-teman bakal tahu lah, ini pasti fenomenal sih dari Kagasea. Ini orang juga disebut orang juga bukan ya. Bukan. Lebih kerjaannya mencari kitab suci aja nih dia tadi. Kayak King Kong nih, ada King Kong Guan. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran, langsung aja kali ya, Mong ya. Boleh kita panggilkan Ogut. Kita panggil Ogut. Mana mau Ogut, Mong? Wah, anjing. Oh, dari sini. Halo, assalamualaikum. Kok dia dari belakang, Mong? Lu dari mana nih? Habis wudu nih, Saka. Habis wudu. Apa kabar, Mong? Gratis. Saka, alhamdulillah. Duduk ya, nih. Duduk. Anjing tongkrongan kita penuh gimmick ya. Tiba dari belakang. Tiba-tiba dari belakang. Jangan dari belakang kamera, dari belakang pintu. Sehat nggak? Alhamdulillah nih, sehat terus dong. Iya, harus terus. Gimana jadi kabar? ini dia bintang tamu kita kali ini yang nggak Kakak dia dari mana sih sebenarnya dari belakang? Di belakang. Kita ngumpet dulu ke dunia lain, ke Doraemon dah. dorayaki lu. Makanan Jepang ya. Iya. Nah ini bintang tamu kita sekarang namanya. Kenalan dulu deh. Kenalin dulu deh. Lu pernah Iya, dari tampilan aja udah kayak fotografer. Monas. KTT apa nih? Dia harus menghadiri KTT G20 ya? Kemungkinan sih kayak gitu. Boleh kenalin diri. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lutfi, bisa dipanggil Ogut ya kan, dikenal di kalangan masyarakat nih, alumni. Ogut. Panggilan siapa lagi? Gout. Tapi lebih pada sering anak-anak pada ngomongnya King Kong sih, dia bingung maksudnya apa jadi mirip sama King Kong, muka nggak hitam ya kan? King Kong, Ogut, Benjema ya. Denji dong. Ini apaan nih anjing Suki? Akatsuki. Jadi ini bintang tamu kita kali ini yang nama aslinya Muhammad Lutfi Arpandi. Lutfi Arpandi. Betul. Lutfi Arpandi. Kelahiran Jombang. Jakarta dong kita. Kendal. Jakarta. Dia bisa disebut Ogut, bisa disebut Gout, bisa disebut King Kong. Banyak nama samaran dia, mungkin dia bang. Kayaknya kerjanya malam nih kayaknya. Dia pencarian orang, makanya banyak nama aliasnya. Kalau gue sendiri sih gue manggilnya Ngeyang ya. Kita ini nama panggilannya itu udah dari kita SMP sebenarnya kita. Iya. Soalnya satu SMP kita berdua nih. Betul, SMP mau sama Lutfi mau. Berarti lo mau manggilnya dari SMP tuh. Dari SMP sampai sekarang. Jangan sih sama gue juga sebenarnya sempat manggil teman-teman gua sih ada ya. Ada dulu itu tapi dia nama lengkapnya Jange sebenarnya. Oh, nama lengkapnya Jange. Bukan itu nama asli. Nama belakangnya doang ya. Iya, Jange jadi gitu. Nama belakangnya doang yang ngambil. Oke, boleh Bang. Gua sama Lutfi dari SMP. Kelas 1 2 3. Betul. SMA ternyata bareng lagi kita nih. Bareng ketemu lagi kita jodoh kali. 6 tahun gua sama dia. Terus sekarang lu lagi sibuk apa, Bang? Kuliah udah kelar? Alhamdulillah sih kalau untuk kuliah udah kelar nih baru kemarin. Jadi ceritanya apa? Ogut agak-agak sedikit
ngaret sih, bisa dibilang bahasa Indonesia Ngaretnya. kan, ngaret gitu kan. Lalat apa? Terlambat lah ya. Terlambat tuh daripada teman-teman yang lain gitu. Audit sidang itu Januari, terus wisuda bulan Juni, sudah Juni tuh. Sekarang udah berapa? Terus sekarang November. November ya? Ya tapi lu nggak telat-telat setahun lah, Enggak. nggak cuti kan? Oh enggak Cuman itu. ngaret berapa bulan doang. Cuman ngaret karena faktor X. X sebenarnya X. Nggak, bukan Indonesian Idol, bukan. Oh, bukan itu X Factor, beda lagi acaranya. Terus jadi lu kuliah, lu ambil jurusan apa? Jurusan gue sebenarnya unik banget nih Apa kalau tuh? dibahas jurusan. Apa nih? Olahraga ya, PGSD. olahraga. Bukan Olahraga apa? PGSD. Tolak peluru. Tolak peluru. PGSD. Iya. Berarti ini guru-guru sekolah dasar. Betul. Nih, tampil begini sekolah dasar. Sekolah dasar Mau. ya. Jadi Iya, penampil perawakan kayak rimba. Rimbawan. Ngajarinnya ngajarin anak-anak SD. tapi alhamdulillah masih bilang rimba. Rata-rata orang pada bilang tuh teroris dong. Parah banget kan, sakit hati bangetnya. Ini Al-Qaeda apa ISIS nih lu nih dikatain. Al Jazeera. Ini ngajar daerah. Lu ngambil guru SD. Itu boleh ceritain nggak apa tuh guru SD, terus prospeknya lu bakal jadi apa di kuliahan lu, terus lu belajar apa sih di kampus lu? Jurusan guru SD tuh ngapain? Orang-orang kan bingung guru SD Betul. apa sih yang dipelajarin, kan SD pelajarannya gampang-gampang. Betul. Apa yang lu kuliahin tuh, apa yang lu pelajarin selama di kampus? Paling bagus lu ya. pengen ininya tuh penjewer-jewerin bocah aja tuh. Salah sebenarnya. Lebih ke penjaga sekolah sih itu. Gitu. Kita beda fungsi mong ya kan. Kalau yang tadi ya pertanyaan dari Saka nih sejak tadi kamu nanya apa sih Agus lupa. Apa? Kamu nanya soalnya. Aduh, dahlan. Kamu nanya. Bingung sih. Kamu nanya. Kamu tanya. Lu kan tanya. ngambil PGSD nih. Iya, oke. Apa? Panjangan apa sih? PGSD tuh panjangan apa? PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Ya orang kan pasti mikirnya, iyalah jadi guru sekolah dasar Pendidik- kecil lah gitu kan. Pendidikan guru sekolah Sekolah alam. Oke, bisa. Oh, bisa juga. PGSA. Kalau PGSD celilitan. PGSA sama Cinta Kelanji 18. Bekasi. Alhamdulillah sebut. Oh iya, sorry. Nah jadi orang-orang kan pasti mikir, lu jadi guru SD, ngapain kuliah gitu. Kan guru SD kan gampang, apa sih matematikanya masih gampang, bahasa Inggrisnya masih yang Basic semua lah ya, bisa dibilang mikirnya dasar. orang awam gitu. Dasar. Gua deh orang awamnya ngapain sih gitu. Nah, Iya, gampang banget lu ya. boleh ceritain deh, maksudnya di kuliah tuh lu apa yang lu pelajarin, terus prospek ke depan Betul, gimana. Apa kalau pas lagi Ini tunjuknya kiri kanan kalau tenis aja. Apakah pas lagi lu Parah, lu kena lanjut ngajarin di Stanton. lagu-lagu genjer-genjer apa Iya. gimana? Oke, sebenarnya enggak bukan. Kalau untuk itu enggak. Sebenarnya aku ngambil jurusan ke PGSD bukan dari niat aku sebenarnya sih Oh, bukan dari lu sendiri. bukan dari gue Gara-gara siapa? sendiri. Gara-gara Dani. Bukan. Bukan. Bukan, tapi gara-gara orang tua aja. Orang tua lebih ke arah nyokap. Nyokap lu pengen lu jadi guru. Nyokap dulu sih dia sebenarnya yang pengen jadi guru bukan aku. Cuma mungkin karena belum tersampaian jadi dialihkan kepada Anaknya, itu lu. difokuskan pada gua gitu. Oh, Oh, jadi kalau bisa dibilang hasrat yang tertunda ya. Iya. Ada ditunda. Hasrat Begitu. nyokap. Makanya aku punya anak nih, kenapa Betul. gua menjadi guru aja? Iya, betul. Jadi ada kepuasan sendiri udah tersampaikan, udah terpenuhi gitu keinginan nyokap. Tapi dari lu sendiri sempat enggak mah, gua enggak mau apa. Awal sempat berontak. Kalau lu berontak terus Enggak, gimana? kok Wah. gitu sebenarnya. Enggak kayak gitu sebenarnya. Enggak kayak gitu. Senam minggu pagi anjing. Cara apaan sih dah? Iya, maksud gua berarti kan lu sempat ada penolakan lah ya dari nyokap. Pasti. Enggak langsung nurut kan. Enggak. Terus akhirnya gimana? Akhirnya yaudah, lu akhirnya nurut tuh karena apa? Mungkin karena Nyokap. sesuatu Ah, keinginan yang unik aja sih Sak. Oke, Iya sih. rata-rata unik sih. tuh Kalau orang guru tua kan- itu kan enggak sebenarnya rata-rata kalau menurut perspektif aku ya. nah. Guru itu identik dengan rata-rata perempuan ya kan. Kebanyakan Iya, sih perempuan iya itu. sih. Kalau untuk laki-laki kebanyakan nanti kedepannya lebih lu pengen kerja kantor lah ya kan atau enggak lapangan ya Rata-rata, kan. iya. Basicnya Di sekolah pun emang jarang. Ada cuman jarang, nggak sebanyak guru perempuan gitu kan ya. itu lebih Benar-benar. dominan perempuan di mana-mana ngomong. Nah, Tapi kenapa sih kok bisa perempuan mulu ya? nah itu mungkin karena perempuan itu emang Oh iya, basicnya kayak ngajarin dia sebenarnya. bisa itu salah satu alasan utama karena dia suka sama dunia anak-anak ya Iya, kan iya, dunia betul, anak-anak betul, itu betul. terus juga dia emang suka
sama anak kecil ya kan. Sama. Apa bedanya dunia anak sama anak kecil? Nggak ada bedanya ya. Maaf ya. Oke. Gua nggak nge lagi. Gua nggak nge, gua yayain aja anjing. Sebenarnya Jadi kalau sih kayak mungkin gara-gara perempuan punya apa naluri Kehidupan lah maksudnya. itu Jadi mengasuh ya, dia, mengajar. Beda dengan laki, kalau laki mikirnya ya udah kerja keras. Ya itu tadi lu bilang kantoran, kalau nggak kerja lapangan. Tuh, ya gitu. Berarti lu pengen beda nih. Nih gue cowok bisa lu jadi guru. Lu pengen gitu awalnya. Terus dan emang kalau dari kepengenan ya, sebenarnya ya namanya juga kita jadi guru gitu kan, guru itu kan ibarat kata sebuah pahlawan kan, kita pernah dengar nih ya kan, Apa? namanya sebuah kutipan Kutipannya apa? Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. jasa, bener nemu bukan jas hujan. Betul jasa. Itu jadi kita memberikan ilmu, apalagi kan di Berarti lu kalau ngajarin ilmu nggak digaji nggak apa-apa dong? wah enggak itu Tandanya apa ya? Bisa ini Sebenarnya kapitalis ya. kita harus balance dong antara duniawi sama dengan akhirat 50%. Oke. Terus sama ini ya maksudnya tuh gini, dalam artian mengajar ya, mengajar itu apalagi gue kan lebih ke sudutnya ke arah SD gitu kan, pergi SD. Ya. Sebenarnya bisa nge-link ke SMP, SMA atau Bisa lanjut. bisa sebenarnya untuk buat nerusin, cuman kan banyak emang yang lain apa namanya lawan berat Ogut yang lain kayak yang lulusan lebih ke bidang studinya gitu kan. Jadi saingan lu nggak? Saingannya itu lebih banyak lagi. Yang kalau gue SD kan ibarat kata nih, lau menanamkan sebuah pengetahuan, lu menanamkan sebuah akhlak, dasarnya lah ya. Sikap dasar, iya semua dari kecil kita membentuk sebuah karakter itu harus dari dini sejak Kenapa lu dari TK aja? apa? Kenapa dari TK? Jadi Beda, PGSD. iya. PGTK. Beda nyong. Oh berarti kalau PGSD itu SD ini Ya, iya dong. dasar. Enggak, aku juga bisa lah ajarin. Enggak, Ngaruh. PGSD, SD-nya itu buat SD doang, nggak boleh SD SMP. doang. Kalau Tapi bisa kalau terus. Bilang SMP boleh. dia PGSMP. Enggak. Bilang studi misalkan lalu ngambil jurusan ini pendidikan Biologi. matematika atau biologi membahas tentang hubungan Reproduksi. interpersonal Ya, betul, antara betul. lawan bicara lawan Lawan jenis. jenis. Lawan jenis. Sorry. Terus? Nah kayak gitu, itu lebih dulu bisa ke arah SMP ataupun ke SMA. Tapi kan ke SMP itu sendiri masih belum interpersonal kan, inter bidang studi, lebih ke arah IPA. Itu kalau ke SMA lu bisa ke bidang studi. Berarti lu nggak harus jadi guru SD. Nantinya pun lu bisa jadi guru SMP. Biasa cuman saingannya lebih berat. Bisa betul. Lu lanjutin Sama kuliah lagi nggak kalau lu pengen jadi pengen guru? banget sih sebenarnya. Enggak, kalau lu pengen jadi guru SMP SMA, lu harus kuliah lagi atau dari gelar PGSD pun bisa? Bisa. Oh bisa. Bisa lu dari kelas Dari gelar PGSD itu bisa? Bisa Oh. banget. Bisa banget. Terus kalau yang ajarin kan di kuliah gitu kan. Sebenarnya itu yang diajarin dalam kuliah adalah kita mengulang materi kita waktu SD aja sih, ya kan. Kalau lau senam itu juga salah satu materi mata kuliah Ogut yang Ogut terima di kampus gitu kan. Ayo betul. Sekarang tuh apa sih kurikulum berapa sih sekarang? 18. Wah udah ganti kurikulum. Lu kan kata SP 2006. Jadi udah apa? Sekarang udah perubahan staf kementerian, staf menteri itu masih beda-beda kebijakan mau. Oh gitu. Tapi Tapi sekarang lagi apa namanya lagi menganut dengan kurikulum merdeka, belajar merdeka. Oh Merdeka. iya benar, kayak kampus Merdeka mungkin. Betul, sekolah SD Merdeka, SMP Merdeka, iya, SMP Merdeka. begitu. Semua sebelum merdeka, kita harus merdeka. Oke. Kenapa dia merdeka ya? Maksudnya harus Mungkin maksudnya gini, kebebasan dalam belajar kali. Kebebasan, semua itu adalah merdeka itu, dan maknanya adalah kita memberikan kebebasan ruang untuk setiap individu, Mong. Jadi semua orang harus bukan wajib, bisa belajar. Bisa belajar. Tanpa terhalang ekonomi, sosial, betul. dan lain-lain gitu ya. Betul, basicnya semua. Maksudnya kan gitu. jadi- Cuma pertanyaan gue belum terjawab nih. Yang lu ajarin di kuliah apaan? Yang lu Yang lu ajarin di kuliah tuh, dari PGSD tuh apa yang lu pelajarin tuh? Oke, Tentang iya. pelajaran ngerti. SD gitu kah, atau sebenarnya ada beda lagi nih? Kayak gua demo kan orang awam nih, nggak tahu apa sih yang dipelajarin buat jadi Tuh. seorang guru SD. bisnis manajemen kan? Anak SD udah punya bisnis aja. Bisa tuh, inovatif itu nyong. Inovatif, Enggak, ya itu kan? beda aliran. Jadi yang dipelajarin dalam sebuah Ogut kuliah ya dulu itu yang Ogut bilang, mengolah materi-materi pelajaran SD yang kita di Ogut kampus Refreshment, di refresh lagi. di reverse lagi, betul. Terus juga bukan hanya untuk anak-anak SD ya. Kita Ogut pribadi Ogut menerima namanya pembelajaran inklusi. Kenapa tuh inklusi? Lo belum tahu kan inklusi itu Belum apa? tahu. Ing.
Ingarso, Budoyo. Wah, nggak boleh gitu. Itu soal pendidikan. Makanya gue Ingat sesuatu Ini adalah Inggris. Inklusi itu sebuah materi pelajaran, materi kuliah yang lebih berfokuskan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya orang yang autis ya, tapi bisa juga nih lebih ke arah lebih di apa namanya dipisah kayak laut tuli, tunarungu, kayak tunanetra dipecah lagi, betul. Itu kita udah mempelajari dan kita udah bukannya mempelajari tapi kita sudah mempraktekkan langsung terjun ke masyarakat, bertemu dengan orang-orang seperti itu dengan gimana cara mengajarinya, ketemunya, lebih ke sana. Itu orang-orang kayak gitu nanti pasti bakal ada nih namanya setiap sekolah pasti bakal ada itu anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus bukan hanya yang tadi itu yang cacat mental lah. Meskipun sekolah umum. Meskipun sekolah umum masih ada ya? Pasti ada. Kayak ibarat kata anak berkebutuhan khusus yang lebih pinter. Yang lebih pinter dalam artian lu udah lebih tinggi nih daripada teman-teman lu yang lain di sekolah gitu. Pinter IQ-nya gitu. Pinter IQ-nya betul, dan itu lu harus dibedakan cara proses pembelajarannya, metodenya tuh harus dibedakan. Belajarnya nggak boleh sama yang anak-anak yang netral standarnya. Iya. Berarti secara langsung lu dapat pembelajaran kayak lu tuh ngajarin menghadapi kayak gitu-gitu. Iya, pasti. Metodenya dengan cara ini Iya, gitu. Jadi siswa A yang begini ngajarinnya begini, siswa B yang begini lu ngajarin begini. Iya, kalau untuk metode berarti kita hanya menyesuaikan dengan alurnya aja. Kita terima di keadaan lingkungan sosial seperti apa, kita hanya menyesuaikan. Dan itu cuma menyesuaikan sih, tapi kita harus berinovasi juga untuk memberikan suatu budaya yang baru, ya kan. Iya. Bagus juga sih itu. Jadi gitu, jadi nggak hanya sekedar ya karena kan kita mikirnya kan kayak ya udah guru SD. Iya. Apa susahnya sih guru SD tapi gitu kan? Pahit banget. Iya. Masalahnya untuk kerja ya kan, guru honor aja nih. Pengalaman Ogut udah lamar dulu tuh di 5 SD ya kan. Ogut paling gede pertama itu 1,5 honor. Lu bayangin sebulan 1,5 dan itu udah nggak ada namanya lagi uang lembur, udah nggak. Di mana sih Banyuwangi? Bukan. Banjarnegara. Masih sekitaran Jakarta sih, itu masih honor Jakarta. Gitu ya, yang masih bisa dibilang. Kalau honorer itu apaan sih? Kayak outsourcing? Bukan, beda lagi. Outsourcing itu kan dia outsourcing kan bukan lembaga, apa sih namanya? Dia perusahaan yang bantu jawab. Perusahaan yang ngenaungin. Jadi misalkan ada perusahaan A nih, dia butuh karyawan, dia nyewa outsourcing itu. Jadi outsourcing itu ngumpul-ngumpulin orang-orang. Mau nggak lu kerja di perusahaan A? Ya lu ngelamar melalui outsourcing ini. Jadi nggak langsung ke perusahaan itu. Menurut gue kayak honorer itu sama kayak gitu nggak? Kayak beda lah. Beda. Kalau honorer sama, lu berkata cuman kerja normal, karyawan apa di perusahaan karyawan kontrak biasa. Abis itu ya lu digajinya gaji pokoknya tergantung sekolah ya masing-masing. Ada yang Ogut bisa nih, Ogut nggak mau nyebutin nama sekolahnya aja, takutnya menyinggungkan dari sekolah. Atau ada alumni dari situ di sekitaran Bekasi pokoknya deh. Gue kelamar itu 7,5 itu. 750.000. Padahal itu negeri. Sebulan 750.000 dan itu tanpa ada uang pesangon yang lembur atau uang apa itu udah bulan segitu aja. Udah itu aja. Sekarang bayangin makanya kenapa guru bilang dapat tanda jasa ya kan. Iyalah. Lu sehari kali lu 7,5 seminggu sekali. Wah mau gue nyai itu maksud gue lu 7,5 seminggu sekali sebulan lu itu. Karena kan banyak pejabat juga di daerah yang pada ngeluh gitu, yang guru honorer tuh pengen diangkat di PNS. Iya. Biar mereka gajinya naik. Itulah yang masih bisa dibilang masalah di kita ya, masalah Indonesia ya. Pendidikan tenaga kerjaannya lebih terkhusus. Apalagi kan Indonesia masih banyak bisa dibilang daerah-daerah yang belum kesentuh nih pendidikannya. Iya, belum merata pendidikannya mau. Oke, lu lihat Jakarta, orang-orang udah pada bagus, minimal SMA. Tapi lu coba keluar Jakarta yang pelosok-pelosok, ada yang cuma kayak kelas 3 SD, kelas 4-nya dia nggak sanggup. Kayak gitu-gitu. Itu, makanya ini fungsinya Ogut sekarang menyekolahkan seluruh siswa di Indonesia. Oke. Jangan enggak kayak gitu. Loh, amin dong, itu kan bisa jadi amin maksudnya. Dulu kan salah satu lembaga itu Ogut Foundation depan kan. Iya. Ogut Foundation, Ogut Children. Heal the world gitu. Ini pemil dulu ya. Pemain minum dulu. Ini Mayasi enak banget sih. Tolong Mayasi, tolong Mayasi masuk ya. Mayasi. Udah diomongin tuh Mayasi. Namanya Maya, ada lo atau ada namanya Asi. Isi ekstra. Satu apa nih? Mayasi makanan enak banget sih gitu.
isi ekstra 15%. Iya. Terus Nggak dia uang jika beruntung. kira-kira menurut lo nih, kita kayak kata Demong, ada yang kurang puas gitu sama jawaban dari Ogut? Enggak sih. Ataupun lu mau pengen gali-gali lagi? itu nggak mau disebutin. Ataupun lu pengen gali-gali lagi nih? Ketahuan banget ada skripnya kalau begitu. Oh iya, sorry. Ataupun lu pengen gali lagi tentang kayak dunia pendidikan ya, dunia pendidikan, dan itu pasti Ogut Iya, bakalan ya Kalau dari gue itu, kalau dari gue awalnya penasaran kayak ya lu guru SD, ngapain Betul. kuliah sih lu guru SD? Karena gue mikirnya benar prospeknya ke depannya lu bakal kerja yang digaji cuman segitu. Iya, lu udah tahu kan 2 juta, 750 ribu. Udah jauh-jauh nggak sampai UMR lah ya, pahitnya. Sementara biaya kuliah lu aja bisa dibilang ya lumayan lah kan. Bisa beli rumah ya enggak? Bisa buat modal Kasarnya- nikahnya. Kasarnya kan begitu, lu istilahnya lu kuliah mahal, ujung-ujungnya lu cuma dibayar segitu. Bukannya gue merendahkan, tapi memang fakta di lapangan seperti itu kan. Setuju kalau gini. Memang di fakta lapangan seperti itu gitu. Karena lu dari itu saya. yang jadi pertanyaan gue ya, kenapa lu akhirnya memilih itu? Tapi jawaban lu kan tadi pertama dari orang tua, Dari faktor orang tua. kemauan nyokap yang pengen Kemauan anaknya nyokap. jadi guru. Iya. Itu nggak apa-apa, bagus. Terus yang kedua lu pengen ya akhirnya lu mendalami kan ilmu-ilmu itu dan lu akhirnya enjoy sampai sekarang. Alhamdulillah. Enjoy ya, akhirnya lulus kan lu. Iya. Lulus dan udah akhirnya Alhamdulillah. mulai nerima jadi guru. Tapi lu sekarang udah jadi guru lagi, maksudnya udah ngelamar lagi. Sama Atau kan? dapat ini juga apa? Alhamdulillah, dapat sekolah. ilmu hitam. Itu di luar dari teknis. Teknis pendidikan. Terus sekarang lu udah ada, udah Udah ada di Ada. salah satu sekolah lah. di SD, sekolah SD di Bekasi. Di bukan ada sekolah namanya janda-janda ada kan? SMJD. Sekolah SD di wilayah Jakarta lah. Berarti lu udah alhamdulillah. masuk dari guru itu. Udah. Berarti lu kayak aktivitas guru biasa yang datang pagi, Senin lu upacara kayak gitu-gitu. Iya begitu. Yang biasa lu jadi siswa, sekarang lu jadi Makanya, guru. Nah, sekarang perbedaannya itu deh dia. yang lu rasain. Iya lu pakai kemeja, Nah. celana bahan. Iya. Tapi sih toprak, kagak nyoba apa. pakai gini. Kalau guru itu kostumnya Nah, kalau begini. Lu ngajar begini pakai topi. habis boy ya. Ayo anak-anak kita belajar. Belajar nembak burung. Burung yang ribet. itu sekolah alam ya jatuhnya ya nyong. Iya, tuh. Tapi maksudnya yang lu rasain, lu dulu jadi siswa nih, lu Ya. upacara Hah? yang lu disetrap, nah sekarang lu jadi guru tapi lu upacara juga. Apa perbedaannya perasaan dari lu? Itu mah pasti bakalan beda banget. Nah ya, Siap- apa? Yang Lebih dulu- seru kah jadi guru? Lu bisa nyetrapin yang istilahnya balas dendam lah, anjing gua dulu setrap nih. Gua sekarang mau nyetrapin anak-anak sekolah. Nah, itu ada juga dong. salah satu Iya kan? salah satu membalas dendaman Iya, diri ya kan bisa jadi jadi siswa. dong. Bisa jadi kan Iya, di hati jadi kecil, siswa. di hati kecil lu yang kayak bisa nih gua dendamin nih anak-anak. Tahu aja anjing. Ya kan pasti gimana? Lu ada cerita nggak waktu lu jago upacara? Ada sebelum kan cerita sekarang lebih ke arah kita. Oke lah, lu udah beda lagi nih ketika lu masih usia segini ya kan, Iya. sama usia sekarang saat ini lu udah bertumbuhan ya kan, lu udah menjadi sebuah sosok yang punya kepribadian sendiri lah ya kan. Dia Lu udah udah- bisa berpikir jernih lah. Iya, ya, karena kan, udah punya kalau profesi di- gitu kan, lu Panjang. tanggung jawab sama profesi lu sendiri, ya udah. Profesi pro Profesional, si si antar, mampus lu si antar zona Medan. Iya lu. Gimana? terus Ya jadi kayak itu maksudnya lebih ke arah lu punya tanggung jawab sendiri kepada anak-anak dan lu sebenernya tujuan gue nggak cuman ya namanya juga guru ya kan. Ada nggak ya lo nemu siswa? Wah anjing nih siswa nakal kayak gue dulu nih. Oh banyak ya pasti nih. Dan dia nakalnya kayak gue dulu waktu jadi siswa nih. Pasti. Itu kan di SD nih, paling lu nemuin yang biar pakai celana. Oh itu. Iya kenakalan SD kayak bang ya. Kalau itu ya tergantung kita megang kelas sih ya mau maksudnya. Kalau misalkan kita itu di SD itu ada 2 tingkatan kelas, ada kelas rendah sama kelas Ah, gitu tinggi. ada? Apa tuh Kelas bedanya? rendah Aku itu tahu. 1 sampai 3 dan Oh. tinggi 4 sampai 6 gitu. 4 5 6 lah itu Dua tinggi. tahap ya. Kalau lebih ke arah yang tadi dibilang Demong Isak, lu lau berak celana gitu kan. Itu lo apa sih ini kayaknya ini ya apa sekolah negeri ya yang lo omongin ya. Nggak usah sebutin itunya lah, apa mereknya lah, produsernya. Iya, tapi nggak kalau usah. menurut gua pribadi, gua lagi kecil, gua ingat banget untuk SD sih gua gak bakal lupa ya kalau SD. Gua SD dari kelas Gimana? 1 sampai 6 lah. Emang iya SD kan emang 1 sampai Iya anjing. Gak ada lagi lu. Nggak ada 10 kelas tahun. 7. Iya, gua- Kelas 8 nggak ada. Gua di Cibitung dulu SD. Wah, itu Cibitung. Wah, coba atau Bekasi sono ya. Apa bisa sekarang apa sekarang sih itu? Nah, Cibitung jadi hampir mau ke Cikarang. jadi Bekasi, Sekarang ya? jadi Bekasi tahu. Portugal baru gitu. Brunei. Oh, Brunei mulu anjing. Jadi gua gitu, jadi gua sebenarnya gua dididik sama Kucing, orang guys. tua
yang orang tua gue pengen ke gue Gimana? ini kayak gue tuh apa ya namanya ya, effort gitu. lebih ke Islam dah, makanya gue dari SMP Agama. dari SMP sama SMA Oke. gue berlabel agama. Sekolah Islam. Dari SMP sampai SMA lu beragama ya. SD ini gue SDIT. Gue berarti terasa ya, kejadian seru sih sebenarnya. Gue kayak yang paling aneh dan yang paling gua Hal yang konyol apa? sampai sekarang yang Masih gua diinget gitu. maksudnya yang sekarang gue pertanyaan kok bisa ya seluruh anak-anak yang dulu SD gitu bukan di Jakarta doang, di Garut, di mana aja gitu seluruh ya, wilayah itu kenapa dia takut sama Guru. berak di sekolah. Bukan dia takut izinnya mau. Takut izin. Jadi dia kan di semua mules nih, namanya anak kecil kan, dia belum berani untuk speak up. Bu, saya mau ke toilet. Belum berani kayak gitu ya nggak sih? Kalau menurut gua. Nah akhirnya dia kenapa? Akhirnya dia nahan dan berak di celana. Itu nggak sih? Tapi itu malah menjadi sebuah PR yang besar buat seorang guru. Iya makanya mental anak SD kan belum sama kayak kita kan kayak kita. Beda, Kalau iya, sekarang benar. SMP aja dan Ada sekarang SMP aturannya aja lah ya. minimal bisa berani ngelawan omongan guru. Iya. Nah kalau SD kan mungkin belum kayak berani, duh gue mulus, tapi gue pengen izin takut. Nah kan makanya kenapa terjadilah berak di celana. Kayak kalau kata gue sih gitu ya, kalau pemikiran gue, jadi anak kecil ini belum berani, bu mau izin ke toilet ya, belum berani speak up kayak gitu. Akhirnya dia takut, mulus, terjadilah. Tapi yang gue alamin Kecang. pas lagi gue SD ini, Ya, alasan gue alasan gue kenapa gue kayak nggak berani berak di sekolah itu karena takut dijailin pertama. Oh lu nggak berani berak di sekolah atau nggak berani izin ke toiletnya? Jahilinya yang buka pintunya langsung ya didobrak. Nggak, lu nggak berani berak di sekolah atau nggak berani izinnya? Nggak berani berak di sekolah. Oh, gue kira izinnya. Jadi ada satu kasus yang itu gue orang yang kayak gue takut banget berak di sekolah dan alasan ya gue takut dijailin sama teman gue. Iya. Sama kayak berak itu tuh dulu kayak jijik banget dulu menurut gue. Jorok lah kesannya. Makanya kayak anjing nih gue nggak bisa nih berak di sini nih. Karena dari segi toiletnya kotor atau apa ya kan. Nah juga kan gue bisa ditembok ini. Kalau lagi kotor tuh ditempel ini. Terus Iya, dicet deh. maksud gue ada gue punya cerita yang kayak jadi gue kayak takut banget buat berak di sekolah, jadi gue tahan mulu nih, jadi gue pulang sekolah jam 1.25 lah kalau salah, jam 3 Detail banget. Lu mau soalnya jam 3. SDT gue jam segitu. Ngapain aja kegiatannya Lu jam kelas 3? Masuk jam berapa emang? Senang aja. Senam. Iya bener jam segitu jam 7 sampai jam 3-an. Terus gara-gara gue takut buat berak. Jadi kan dulu kan ada jemputan, lu ada jemputan. Ada. Ada, tapi aku gue dijemput sih. Gue jemputan. Gue nahan nih dijemputan nih, gue gini aja. Gitu-gitu kan. Lu enggak? Nah, ada tuh dulu yang namanya juga kita kalau nahan berak kita harus beli batu, bener nggak sih? Iya. Lu tuh dulu percaya nggak kayak gitu? Kagak, gue kalau batu gue megang sofa pas lagi di situ. Oh, lu bikin apa? Karena kan lagi jemputan kan? Iya. Lagi jemputan. Nah soalnya Gitu. pas lagi gue bener-bener udah nyampe rumah, gue turun pintu belakang pas udah kayak gitu, pas gue nyampe rumah, Iya. langsung tuh berak Lu tuh berak di inian, berak di mana? Di ruang tamu. Di pagar. Di sekitaran rumah gitu. Oh, jadi belum nyampe kamar mandi. Belum. Berarti ditanya bercara di mana-mana nih. Iya, dicarain ya masih ini. Oh lu berarti karena lu dulu takut berak karena pertama dibilang jijik. Sama Terus takut jahilin itu. Nah Kayak terus juga pas sih. gue tanya sama anak-anak yang gue ada temuin, taunya tuh sama kejadiannya saat Kayak gitu Oh, juga. temen lu sama kayak gitu juga, takut jahilin juga gitu. ada sama juga, maksudnya iya nih gue juga takut ya, kenapa ya kok pas lagi SD kita takut buat berak doang, Oke. padahal cuma buang hajat. Sama sih. Iya. Ya sama itu sih, jadi orang takut berak sama takut buat izinnya juga. Kalau gua rasa dulu anak-anak umur segitu kan ya belum berani untuk ngomong, masih takut. Kayak hari pertama sekolah aja kan pasti orang tuanya masih ngintipin dari jendela. Iya. Standby. Kalau nyokapnya nggak ada dia nangis, mana mama Iya. kayak gitu Nah, itu lu kejadian kalau untuk pengalaman lo tadi cerita lu kejadian di kelas berapa gitu. Iya. Itu sama kelas enggak sih, sampai kelas 5 sih gue curiga. Kelas 5. Iya, gue curiganya gara-gara kayaknya mungkin di toiletnya ada foto polisi nih. Ngapain juga polisi ngerajin tangan dia kan? Atau ngerajin belakang. Bawa surat tilang toilet, ngapain anjing? Surat izin berak ya kan? SIB.
si B. Berarti kayak gitu dulu ya Ya kayak. mungkin lu ada cerita inian Enggak, kalau gue pribadi pas sebenarnya. di SD lu. Oh, kalau Ogut SD ya, Ogut sebenarnya orang yang sama kalau untuk masalah boker ya. Boker itu masalah boker itu yang nggak bisa dulu tuh nggak bisa namanya berak di tempat umum gitu. Iya, gue juga. Sampai SMA pun Ogut kayak gitu, yo. Karena kasus nih, temen kita si Iqbal, tau kan lu si gendut hitam gitu kan, yang kayak dog collector badannya ya kan. Brown boy sebutannya. Terus. Nah, Ogut pernah bilang waktu mata pelajaran apa gitu, Ogut lupa. Terus bahasa Prancis kalau nggak salah bahasa Prancis. Maka gak ada sudah Prancis gila. Gimana ceritanya? Keren juga. Terus Ogut bilang, "Bal, pas lagi istirahat nih ceritanya nih. Lo mau kemana?" "Mau istirahat." "Temen gue yuk, gue mau berak nih di rumah, tapi gue bisa beraknya di rumah." Ya udah, habis itu temenin sama dia temenin, sengaja emang mau temenin, kan nggak mungkin dong, masa tuh cuma mau nemenin doang. Toto ngikut. Toto ngapain? Dia mau makan anjing, makan dia. Ya udah, nggak apa-apa udah bilang. Yang penting lega ada, ibarat kata udah kayak tahu, aduh, buang ini banget berarti toran. makan doang ya, bukan ikut juga tuh berak. Dia makan doang, dia sih sambil makan doang. Nah, itu sampai SMA itu beneran kejadian yang nggak dilupain sih. Kalau gue juga gitu sih, kalau makan berak selain di rumah gue merasa nggak nyaman aja. Iya, kadang emang ada satu Meskipun rumah kita mau kayak gimana kamar mandi, kalau makan bukan di rumah, gue berak gue nggak nyaman. Kayak nggak tenang, pertama kayak bukan tempat gue gitu. Sampai sekarang kalau gue sih kacang-kacangnya pun juga beda. Kacang-kacangnya beda. Kacang belum apal soalnya posisi-posisinya. Apa gitu kok. Itu kebiasaan. Itu ya beda aja orang Indonesia. Habits, kebiasaan. Oke, nggak usah bahas berak lagi. Ya udah skip lah berak mah. Berarti sekarang udah dari PGSD, lu ada. PGSD sih udah. Guru udah. Sarjana apa? PGSD gitu berarti. Enggak ada sekarang SPD S titik P besar D kecil titik gitu sajanya pendidikan. Alhamdulillah pendidikan namanya sebutannya. Ya dari Ogut pribadi maksudnya bisa terjun ke dunia pendidikan itu ternyata rumit. Iya. Tapi gue potong dulu nih, tapi gue masih ada cerita yang kayak apakah mungkin senioritas sampai yang sekarang nih bisa kebentuknya pas lagi SD? Soalnya senioritas ya, bukan seniorita. Seniorita. Soalnya gue ngerasain juga pas di SD gue itu ada tahap-tahapannya gitu. Gue kayak apa namanya? Kayak kita mandang kakak kelas kelas 6, kelas 5. Terus ya apa namanya? Iya, kayak serem banget gitu kan terus kata. Ya mungkin ada emang 1-2 orang yang malain kali ya. Kalau itu tuh tambah serem gitu tuh. Nah pas lagi SD gue tuh gue kayak gitu ngalaminnya. Ya itu ya sekarang kita bisa dibilang. Bisa ya kata gue kayak ini dididik sama siapa nih? Sambo Sambolado. Ya. Sambalado itu bisa dibilang ya mong, maksudnya gini, kalau untuk masa senioritas itu bisa dibilang ada dalam artian setiap kita terjun kemanapun ada namanya oknum ini nah oknum ini tanda kutip dia ibarat kata pentolan ya kan, dulu lu pentolan SD ini nih itu kan, lu masa gagah jagoannya ya kan, lu masa gagah, dan jadi ketika lu denger lu dipanggil sama pentolan si ini namanya nih ya kan, misalnya Didi gitu kan, panggil lu pot sini pot gitu kan, pot gepeng sini lu nasi sokin ya kan. Jadi ya seperti itu, makanya ketika lu mendengar itu namanya sebuah doktrin kita terhadap dengan hal-hal ucapan-ucapan seperti itu. Jadi kita ibaratnya kita jadi takut, kita senioritas ya, makanya adanya senioritas sama junioritas. Sebenarnya sih itu tidak berlaku dimanapun. Karena oknum dan balik lagi ke personalnya kan. Personalnya kita. Kalau seniornya personalnya baik dan bagus, dia nggak akan menggitukan juniornya. Itu dia arah yang lebih positif pastinya. Senior dalam arti ya udah nih gue senior, gue punya pengalaman lebih, lu gue ajarin yang lebih baiknya. Tuh itu pengalaman gue, bukan mengalah. Gue senior lu nurut sama gue ya, lu orang sama gue ya kan, nggak kayak gitu. Makanya balik lagi ke personal sama ke oknum. Iya, maksud gue, tapi gue percaya banget untuk di masa sekarang itu berhubungan sama masa lalu. Bisa jadi kita kebentuk kayak gini tuh dengan masa lalu kita loh. Ya, itu bisa kan, jadi. Iya makanya kan gue backgroundnya personal itu kayak gimana nih? Aku udah bilang pembentukan karakter seseorang itu sejak dini.
ketika lu didoktrin dengan hal-hal yang seperti itu, kedepannya lu pasti bakalan ada kayak gitu. Kalau hal positif lu pasti bakal menemukan yang positif. Bisa berubah tapi rada susah kalau memang dari dininya kayak gitu. Iya, kalau dari dininya lu udah kayak gitu. negatif lah kasarnya. Kan dia tangkap ingatan kita tuh lebih fokus kepada ke masa dini, mau. Apalagi umur segitu kan masih yang kepo-keponya mau yang ini apa ya, cobain Iya, ini pengen apa tahu ya, lah ya, pengen tahu. kitanya. Dia nggak tahu kalau itu buruk apa baik. Nggak Yang tahu. penting dia nyobain dulu. Nyobain dulu, setuju banget nih. Pas dia nyobain ternyata wah enak nih, padahal buruk. Ya itu balik lagi nih, harus ada yang mengingatkan. Harus Benar. ada yang introspeksi lagi. Peran dia. apa? Balik lagi ke peran orang tua, balik lagi peran ke orang-orang sekitarnya dia, entah keluarga, entah teman gitu. Kalau misalkan keluarga lu baik nih, keluarga lu oke, background orang tua lu, keluarga lu bagus, tapi lu di circle orang-orang yang nggak baik, itu kan bahaya juga. Bahaya. Ya sih, mungkin gue emang dari dulu dari kecil circle gue nggak baik-baik banget sih. Gue kan ngerokok di SD aja juga. Terusan. SD gue nyobain Oke. rokok. Karena lu penasaran kan awalnya. Karena itu balik lagi. Oke. Umur segitu. Kalau untuk kotes sih baru kata gini ya, lu ketika lu bergaul sama orang yang jualan minyak wangi bukan jadi wangi. Oh iya. Kalau Betul. jadi pedagang pasar mungkin Bawa bobo pasar kayak gitu, pasarnya bener kayak Tapi gitu. bukan kayak- Analoginya kayak gitu kayak memang. gitu ya. Dan apalagi umur segitu. Kalau kayak kita sekarang nih, kita sekarang dijejelin yang baik sama yang buruk ya kita tahu oh, ini buruk ini baik. Kita bisa membedakan. Kita udah sekarang udah tahu pemikirannya udah luas. Kalau dulu kan masih gue mau nyobain yang ini ternyata enak nih, padahal buruk. Ya, dia nggak mau tahu itu buruk. Yang penting gue enak ngejalaninnya, nikmatin. Sekarang kita lebih ngebahas kayak kenapa sih lu setiap ini sekarang gue gantian dia yang nanya gimana ya ke kalian berdua. Kenapa gue? Kenapa setiap menteri pendidikan yang baru itu pasti bakalan merubah segala kebijakan-kebijakan, contohnya kayak kurikulumnya deh. Kurikulum itu pasti kan itu kurikulum itu tuh, gue kasih penjelasan dulu ya. Kurikulum itu merupakan sebuah perangkat pembelajaran perangkat pembelajaran itu yang paling utama. Basicnya dasarnya. Kalau di perusahaan itu dia bosnya nih, atasannya nih kan dia bakal mengerucut ke bawah-bawahnya berpengaruh. Yang bawah bakal ngikutin yang di atas. Iya gitu. Kenapa setiap itu makanya gue tanya nih sama kalian berdua, kenapa sih bisa selalu beda kebijakan setiap pergantian kementerian ataupun presiden. Mungkin gue dulu ya, mungkin menurut gue di setiap yang mampu menduduki Kemendikbud gitu kan, pasti kayak orang yang instansi bukan instansi sih, kayak orang yang lebih berpengaruh, berapa lagi ya, berpengalaman yang menurut gue yang bisa pembelajaran dari kecil sampai sekarang tuh dia bisa lo ngikutin gitu. Mungkin dia untuk runtutan progresnya dia nih, dia tuh ngelihat mungkin misalkan dia Karim, siapa namanya? Karim Benzema. Anjir. Ojil. Nadiem mungkin dulu dapat pas lagi tahun 80 dia dapat ke kurikulum 2018. Dia 2001. Nah, di situ dia pas udah gede kan kita udah berpikir logis. Maksudnya udah berpikir bisa nginin loh. Realitanya ya. Nginin latar belakang permasalahan. Mungkin dari situ. Oh, mungkin kenapa dia ya nih gue dulu diajarinnya kayak gini, ini salah dong sebenarnya kayak gini. Iya, dievaluasi apa yang dia pernah terjadi. Mungkin kayak gitu, apalagi sekarang kita lagi di era modernitas sama digital teknologi lah menurut gua. Apalagi sekarang udah banyak nama-nama per setiap tahun yang menurut gua kayak Gen Z, milenial dan sebagainya kan. Iya. Ada nama-nama istilah baru. Nah, terus kalau menurut gua hubungin sama yang sekarang ini, mungkin si siapa? Nadiem Makarim. Ini si Nadiem Makarim. Canda mulu kan. Kayak yang menurut gua lebih kayak ownernya. Kebebasan, mungkin kenapa dia ingin kampus merdeka karena pendidikan nomor 1 kan kayak Ukraina ya. Siapa sih? Yang kayak tebak. Finlandia. Finlandia. Enggak Finlandia ya. Dia sekolah cuma 4 jam. Cuman lu suka pokoknya yang tuh lu suka sekali gitu. Mungkin kenapa si Nadiem ya kayak gitu mikirnya. Gitu lah. Maksudnya kayak yang enggak dikekang banget lah menurut gua. Kalau kata gua diberikan kebebasan untuk individu ya, kalau kita ambil kesimpulan kepada intisari dari masalahnya. Kalau kata Panji Pragiwaksono, kenapa lu bisa? Ini Panji Pragiwaksono. Pakai tapi ginian deh. Iya, mati suri. Parah lah, jangan sampai ya Allah. Kalau kata Panji, kenapa lu suka
kenapa lu bisa tahu nama-nama MU? Karena lu suka, karena lu apa, ya kan? Iya benar. Nah makanya kenapa Ditanaminnya apa yang lu suka dulu. kenapa naik SD kita nggak bisa nyerap nih semuanya nih, geografi, sempoa, gitu-gitulah. Semua dijadi banget ya. Iya benar kalau kata Demong. Benar. Prinsip gue juga sama kurang lebih sama kayak Demong dan ditambah lagi kayaknya. Kalau orang udah punya kedudukan dan punya kebijakan, pasti orang pengen berubah, bikin kebijakan apa yang sesuai dia mau, tanpa merusak kebijakan sebelumnya. Benar kata Demong, misalkan kebijakan sebelumnya, oh yang ini udah bener nih, ya udah yang ini nggak gue ganggu gugat. Tapi ada nih kebijakan yang B, ini salah, yang ini yang B yang gue perbaikin. Ini kayak ada pengupgradean nih. Ada pengupgradean dan apalagi ya kayak lu deh, lu dikasih kedudukan nih, coba deh lu atur warga-warga RT 8 supaya lebih baik lagi. Pasti lu punya ini lagi kan? Gue tahu, gue RT 8 nggak salah. Bener. Nggak salah mulu dari kemarin kita. Gue tahu. Contohnya kayak gitu, lu dikasih kebijakan, lu dikasih kebebasan, lu atur deh ya warga-warga sini gimana lebih baik. Ya udah. Dengan pengalaman lu, dengan kebijakan Pak RT sebelumnya, lu pasti mikir dong, oh yang ini salah, yang ini benar, yang benar gue lanjut. Jadi kebijakan ini, jadi pengalaman itu mempengaruhi sebuah kebijakan yang kita bisa alami. jadi. Nah, pengalaman kan guru terbaik. Pengalaman kan guru terbaik dari kita gitu kan. Terus yang tadi bilang pendidikan terbaik tuh di Finlandia. Di sekolah cuma 4 jam. Terus kalau di Finlandia terbalik, dia dari kecil pun udah kayak kita di kuliah. Kalau kita kan kuliah mempelajari satu pelajaran di SD. Kalau kita kan dulu SD-nya semua pelajaran kita serap, pakai kuliah baru satu tujuan. Ya, karena kan kita masih negara berkembang bukan. Itu dia. Kalau kita pakai terapin kayak negara Finlandia, gua rasa masih susah. Karena apa? Sumber daya manusianya masih kurang. Bukan masih kurang, masih nggak sebagus dia lah. Tanpa merendahkan orang Indonesia ya. Tapi kalau menurut gua nggak sebagus di Finlandia. Jadi kalau untuk menerapkan, ada yang bilang yaudah kita kayak Finlandia aja. Tapi bener lu Sap. Kalau cuma 4 jam gitu. Bener kata lu, tenaga sumber daya manusia itu berbeda ya di Indonesia ya. Sebenarnya bukan kurang. Kualitasnya itu beda. Sebenarnya gini ya, Bang. Iya sih emang. Yang aku dapat dulu aku pernah ngelamar di salah satu sekolah SD negeri di Bekasi. Itu dia guru. Itu tuh JIS. Bukan. Dia sebutin merek. Itu tuh dia guru nih. Guru. Emang sebelumnya terus gue penasaran dong. Lu jadi sebelumnya emang kerja apa? Nanya sama orang yang langsung. Jadi security. Kan ibarat kata lo beda jauh banget, nggak nyambung lah ya. Merendahkan istilahnya security ya. Ini tanpa merendahkan yang profesi security. Iya. Kan, kita di sini. Tapi kan ini dibalik lagi, kok lu bisa dari security jadi guru, itu yang lu pertanyakan kan? Iya, gitu. Lu bukan bidangnya gitu. Iya, ketika lu ya nanti kan pasti kan ada omongan kayak namanya. Dan nanti ngikutin jalan alur aja gitu, alur tetap aja lu nggak bisa kayak gitu. Iya. Karena lu bukan bidangnya, sama aja kayak halu gitu. Iya. Terus ada juga yang kayak tadi Panji bilang. Terus juga kita nggak bisa maksa untuk ikan manjat pohon, kita nggak bisa maksa untuk monyet berenang. Karena kan setiap anak punya kelebihan masing-masing. Contoh kayak Demong mungkin pendidikan kurang, tapi dia bisa ngedit, bisa bikin grafik. Lutfi juga sama, gue pun juga sama. Setiap orang berbeda karakter lah ya, karakteristik. Punya kelebihan. Betul. Punya yang ditonjolin gitu. Jadi gitu. Kalau kata gue sih gitu. Jadi ya udah itulah. Jawabannya sih support maksudnya ini dalam artian ini setuju banget ya kalau dari ngomongin kenapa setiap kementerian itu pasti bahkan berbeda dengan kebijakan perubahannya karena dari segi pengalamannya, dari segi dia masih punya kedudukan. Dia punya kedudukan, kita mengupgrade lagi dengan dia yang udah berpuluh-puluh tahun di yang dia rasakan sebelum ini nggak baik, ya gue perbaikin mumpung punya kedudukan nih. Kan yang bagusnya berhak gitu. Itu dia berhak ya? Lah, karena kan dia ditugaskan, lu menteri pendidikan ditugaskan memperbaiki pendidikannya kayak gitu. Iya, total latar belakangnya banyak. Iya. Oke, jadi sekarang aku tuh jadi sekarang guru SD. Ya udahlah ya, bisa udah memikirkan apa yang akan datang nantinya. Insya Allah pasti bakalan terjun. Tapi sebelumnya, dia sekarang udah jadi guru SD. Tapi kita coba sekarang flashback. Apa? Dari lu kita satu SMP kan? Betul banget. SMP kita negeri. Iya, coba. Di sebuah Jakarta Timur. SMP kita samping pasar. Parah tuh mau banget. SMP kita emang satu ya? SMP kita samping pasar mau. Wow. Jadi pas bel masuk jam 7 upacara, jam 8 suara parutan kelapa. Wah, cepat. Lu kayak mesin jet tau gak lu? Jam 9 jam 10 udah kedengeran tuh mama lagi nawar. Parah. Suara ayam itu parah tuh. Baunya itu wah lo kalau lagi belajar dulu nerangin bau banget gila. Bau pasarnya apa bau gurunya?
Bawa pasarnya sorry. Gak mungkin dong Bogor ya kan. Jadi mana 182? Di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur di daerah Pondok Bambu pokoknya. Dulu tuh ada namanya ekskul itu dulu kita sekolah favoritnya sih. Iya. Ekskul itu sebenarnya favorit futsalnya. Nah udah dari SMP dan akhirnya kita SMA-nya di Azafia. Gak sengaja tuh kita ketemu anjirin. Gua sama Demong. Gimana ceritanya lu kenapa bisa dua-duanya tuh bisa ke Azafia gimana? Lu Azafia ya? Lah, sama setahun nih, gua. Iya. Enggak kalau main kan lu. kalau main kan kita dekat nih, gua sama Demong kenapa milih Azafia? Demong kan awalnya karena memang nenek lu tinggal di sini, akhirnya dari Tasik, dia SMP Tasik nih. Tasik gue. SMP di Tasik. Serius. Dia pindah ke sini karena neneknya dan akhirnya milih Azafia karena Azafia juga udah terkenal juga. Ya udah masukin Azafia karena balik lagi basicnya dia mau ke sekolah Islam. Iya, balik lagi ke Ya dan sama Bulo pun juga sama kemarin dia menceritakan bahwa kakak-kakaknya dulu pernah di Azafia. Kakaknya Bulo, kakaknya Adlan, itu dia alumni Azafia. Kalau Adlan SD-nya, SD apa SMP-nya gitu, kakaknya. Pernah di Azafia. Rekomendasi ya, masuk. Kalau gue pun juga sama kayak gitu, kurang lebih gue di negeri gak keterima, nem gue kecil. Lu nem SMP pakai KJ gak sih? Pakai anjing dibohongin bangsat. Oh, gue tuh bayar nih sama calonnya. Iya. Anjing dibohongin. Dia pakai KJ. Lu kalau bis. Dia pakai KJ mong. Tapi tetap kecil nemnya. Nggak nembus anjing. Nah, kalau gue main kayak gara-gara itu akhirnya masuk swasta. Swasta kan kayak nyokap gue mikir kayak kalau sekolah lain kayaknya kurang deh. Kata nyokap gue udah sekolah swasta tapi Islam setidaknya lebih baik. Akhirnya gue milih ke Azafia. Nah, kalau dari lu sendiri nih. Ya, kenapa lu mencetuskan lu dari sebuah Pangkalan Jati rumah lu dulu dari SMP negeri Azafia ke Bekasi ya kan. Sekolah kebangsaan, sekolah Islam aku memperdalam ilmu rohani. Itu kenapa? Lu akhirnya kalau bisa memilih ke situ karena apa? Balik lagi ke nyokap, nyuruhan nyokap, apa karena apa nih balik lagi? Sebenarnya aku bisa dibilang kecelakaan kah? Nggak tahu sih apa sebenarnya bingung juga sih bilang karena ya, tapi enggak beneran. Jadi gue punya sejarah ya ceritanya itu. Apa? Kenapa? Aku udah berjalan kelas 1 nih. Mau naik ke kelas 2 saat ceritanya ya. Kelas 1 kelas 2 SMA. Iya kelas 2 dari kelas 1 SMA ke mau ke kelas 2. Nah, itu gue udah ibarat kata gue udah komunikasi lagi sama keluarga. Ini gue mau pindah. Oh, lu udah bilang begitu. Gue nggak betah di sini ya kan, karena faktor dari lingkungan sekolah yang yang gitu bukan jelek kan dulu kan. Akhirnya lu nggak mikir kayak gitu, minta pindah. Terus minta pindah. Gue sempat ngambil formulir di Yadika situ, pertama ngambil. Terus sempat nyari juga. Nyari di angkasa swasta, terus 91 negeri, nunggu bangku kosong dong, ada bangku kosong tuh istilah yang beli bangku. Beli bangku, iya gitu di semester di kelas 2-nya. Jadi unik banget itu. Nah, terus akhirnya kenapa lu memutuskan lulus SMP dan akhirnya lu masuk Azafia? Karena apa? Karena Miranda kali. Karena Miranda mong. Lu kenal lu Miranda? Wah parah sih itu Miranda ya, Masya Allah Miranda. Belum, kita kan belum kenal banget Miranda. Maksudnya dari pas SMP-nya nih. Oh dari SMP-nya? Iya dari kelas 3 SMP setelah lu UN. Lu kan nyoba negeri nggak masuk kan? Nggak masuk pasti jauh. Nah mau nyoba swasta kan swasta lain banyak tuh. Kenapa akhirnya lu memilih Azafia gitu? Atau karena nyokap balik lagi nyokap atau karena ya udah yang penting sekolah dulu. Karena karena ini kebetulan karena emang dari faktor X lagi. Sekarang faktor you orang tua gitu. Kagak, tapi gue inget banget lu pas lagi kan gue suka sama lu. Lah kagak capek. Oh iya sama Fahmi ya yang pindah ke Garut. Kami yang ngambil rapot tapi nggak balik ke Garut. Iya bener. Dibohongin ya. Gue mau ke Garut mau ngambil rapot. Lagi ospek ya, ospek. Nggak balik jadi balik. Gue inget banget, gue ya bener lu suka sama gue, jadi lu sebenarnya emang enggak masih abu-abu lah di Azafia. Nah terus lu nungguin apa ya? Nungguin keputusan dari sekolah lain. Kan soalnya kan lu pengen beli bangku tuh kalau nggak salah. Bener. Gue udah cerita ya kalau ya. Nah terus habis itu ya mungkin lu nggak dapat. Ya nggak dapat karena faktor emang dia dari sana nggak berani. Emang balik lagi kalau untuk sekolah Islam ya. Dulu sebenarnya kalau ngomongin masalah kenapa lau di Azafia, ini parah sih sebenarnya. Aku tuh SMP bader banget. Iya, gue tahu dia. Parah kan tau. Bader banget. Lu maling ya, maling. Kalau maling enggak. Maling sendal guru. Guru habis wudhu dia ambil sendal. Jumatan pinter ya. Ambil yang baik, buang yang jelek ya kan. Terus kan gue bader dah kan zaman-zaman SMP, namanya juga zaman-zaman pengen tahu, kepo banget sama suatu hal ya kan. Terus habis itu makanya dia mungkin
ya karena faktor orang tua pengen lu jadi anak yang soleh ya kan, terus abis itu lu bisa jadi anak yang sila ya kan. Hah? Kan soleh sila tetangga itu sebelah. Silang sepan maksudnya gimana nih? Enggak ada masuk lagi. Ya pokoknya intinya gitu, jadi karena emang pengen memperbaiki kepribadian dari Ogi sendiri sih Sak. Itu karena lu sendiri atau karena nyokap? Karena orang tua, nyokap. Awalnya Kalau nyokap. bokap nggak bodo amatan orangnya. Kasarnya gitu. nyokap. Lebih ke nyokap yang ngarahin lu kesini lu kesini. Yang Bahkan dari SMA kepribadian. kuliah pun lu dulu guru karena nyokap juga kan. Itu karena nyokap. Lutfi, kamu kalau dapet diaping, kamu deh Safia ya. Lebih kayak gitu ya. Dan tapi dari pribadi lu gimana? Ah ini sekolah Islam nih, lu kan SMP lu gua begini nih. Dia awalnya nolak. Kaget lah. Pasti ada masuk penolakan. langsung sekolah Betul. Islam gimana? Sekolah nih? Islam. Nggak, ya belum tahu juga gimana sih sekolah Islam Iya. kan. Ya kan lu belajar Gua apa aja. awalnya gua juga pikir Sama anjing kan? sekolah Islam, no anjing ngaji mulu nih. Iya kan, Apa pasti kan? agama terus nih mikirnya gitu Lebih kan. merupakan kayak mata pelajaran Islamik banget kan. Padahal kita sendiri nggak Islam banget soalnya. Lebih kegeli sih. Dan tuh akhirnya lu Kan mau. Lutfi harus bangga jadi umat Udah apa? umat Gitu, Islam. Kita Masuk dan dari berarti awalnya masuk, nyokap. awalnya nyokap udah masuk. Itu yang tadi gue cerita tadi sebelumnya, gue sempat berpikiran emang udah ngomong sama keluarga juga, diskusi punya pendekatan gitu, udah kita pindah aja kayaknya nggak betah. Tapi nyokap sebelum nyuruh Asapia ada opsi lain. sebelum masuk ya Waktu ya sebelum lu mau dimasukin Asapia, nyokap ada opsi lain nggak? Ya udah pi lu SMA sini deh. SMA sini deh, ada nggak? Atau langsung ke Asapia tujuannya? Langsung Iya, aja, Tahu dari ya. mana nyokap? Utama gitu. Nyokap tahu dari mana? Kayak ini nyari-nyari deh. Oh emang dia nyari-nyari. Iya, pendapat dulu apa kita cari tahu? Kalau bisa cari tahu. Ini dia, lu nyokap Lutfi. Tahu Lutfi dari Jangan lah gitu lagi kayak Nyokap gini, Lutfi gitu. dari Soalnya mana? pas lagi gue SMA, yang ini gue disuruh nyari sendiri sebenarnya. Oh, kalau lu lebih nyari sendiri, Iya, karena lu gua tinggal nyari sama. Nggak juga, pokoknya gue yang penting lu suka sama sekolah ini, lu Oh, oke bukan lu karena lu di suruhan situ ya. gitu. Bukan Gue karena kayak suruhan. gitu. Kalau Lutfi kan emang suruhan tadinya. Kita berdua tuh sama karena suruhan. Iya. Suruhan. Karena kan emang dia dari dulu emang basicnya, bahkan dia dari dulu basicnya Islam di ya. SMP-nya. Iya, SD pesantren. SMP Islam gitu. SMP dia pesantren. Iya, jadi ya Dia sesuai ngelanjutin. lah ngelanjutin ke Kalau kita Islam. kan dari negeri yang Pengen umum. tahu gitu. Jadi itu kita pasti bakal menerima sesuatu yang hal yang baru. Kita terima yang kita harus penyesuaian lagi, adaptasi itu. Berarti lu di kelas 1 nggak nyaman tuh di Asapia awalnya nggak nyaman. Nggak nyaman Bisa sama dibilang sekali, nggak nyaman. nggak nyaman beneran. Kaget dari pelajarannya, kaget dari lingkungannya gitu kali ya. Dari Iya. fisik sekolah sebenarnya. Iya, itu lingkungan, itu Lingkungan. kan termasuk bentuk dan lain-lainnya. Terus pelajaran awalnya kaget nggak lu? Awalnya nggak ngerti sama sekali apaan tuh namanya Bahasa kidapat, Arab, bahasa Sunda. Iya. Bahasa Sunda masih oke lah karena Oh iya. orang Sunda Iya, aing iya. teh. Iya, ada tuh. Aja orang Aing Sunda. mau, aing mau. Aing macan. Ya gitu, kalau untuk mata pelajaran kayaknya agak-agak susah. Awalnya kaget ke sana. penyesuaian itu butuh waktu. Dan lu akhirnya minta pindah. Tapi ya Akhirnya nggak pindah tuh karena apa? Memang nggak diterusin sama nyokap atau karena nyokap yaudah jalanin dulu aja. Mungkin temen-temennya juga sih. Soalnya Nah. pas lagi itu dia dekat banget sama Jawa. Lu gue ingat banget. sama Jawa, sama Iya. Jawa, ngomong Jawa emang deket banget sama Jawa. Iya, Tapi orang bukan lu paling depan kok lu duduknya sama Jawa. pasti gue kan anak baik, gila, anak pinter dah, Iya. anak pinter banget dah. Ya pokoknya orang pinter dulu paling depan, plak gitu ya. Kita tidur. Itu. Padahal mah Tidur enggak. aja. Padahal mah kagak. Belakang paling bobrok. Memang duduknya paling depan, cuman nggak ada belakang. Dipelagain. Terus Terus sih. kalau ngomongin Jawa sebenarnya bukan faktor dari pendapat Jawa lah yang gue ambil, tapi ya emang mungkin karena emang jodohnya aja setia dan emang mau udah enak kayak Islam itu udah, sekolah Islam itu sebenarnya sekarang sekolah yang wajib banget buat orang tua nanti kita gitu kan. Ah, Nanti kita punya anak masukin ke sekolah Islam gitu ya. Iya, kalau kita nggak terima di negeri pasti opsinya si Islam pertama itu salah satunya. Dia jadi tahu kayak agama sendiri itu dia gimana gitu yang dipelajari. Karena senakal-nakalnya orang kalau udah tahu agama minimal masih bisa dibilang baik lah seorangnya kan gitu. oh iya betul sih itu kayak gue banget sih. Itu nggak juga kan tahu mah. Enggak, soalnya gue kayak yang lo sendiri tadi, yang gue tadi background gue dari pendidikan Islam semua. Nah pas gue udah lulus dari Safia, gue kayak sama keluarga gue kayak Jaki lu nggak Islamnya lu, nggak Islamnya lu, nggak ada bukan asal pesantren sekolah. Nggak ada background pesantrennya ya. Tapi benar, Diajar apa? tapi benar menurut kata lo pada kalau misalkan udah ditanamin
Islam dalam artinya tuh Minimal ada ada akidahnya lah, ada apa tahu namanya gitu. ya? Adab. Bukan adab, akidah. Oh, akidah, ya Kalau akidah. salah. Thank you Bung udah ngajarin akidah. Thank you, makasih ya Bu. Iya, jadi kayak Iya, menurut gua maksud gua kayak sebenarnya gua tahu yang baiknya gitu. Gua tahu minimal seimbang lah. ya gua tahu kayak Sharing, gua bisa sharing. agama Islam ini yang benar-benar sah gitu. Masa tuh gua yang bakal inilah ke Dan tapi emang bener mau matahari Tenggelam. dari barat sih kan. kiamat ya, gitu. kiamat. Tapi emang bener maksudnya dengan ditambah yang tadi Jaki bilang dia jadi tahu agama Islam karena dari faktor lagi dari tenaga pendidikannya kayak guru-gurunya pun dia ngajarin kita pun benar gitu tentang Islamnya. Emang ada yang sekolah agama Islam tapi mengajarkan hal yang sesat. Iya. Kita alhamdulillah kita di Asapia pun pada ngakuin gak sih di Asapia pun guru ngajarin kita tuh benar. Iya. Kita Parah, bener. terlambat dikitnya kita nggak disuruh sama jalan jongkok atau kita kemana, Nah. tapi kita malah Nulis ayat ayat kan, kalau nggak baca surat gitu kan. surat. Terus setiap masuk pagi pun kita membaca akidah mujmalah, silakan Iya, makanya. dipromosikan. Betul. Kasar-kasarnya kan nakal-nakal kita minimal tahu lah. Tahu Yang Islam itu namanya kayak sholat gimana duha, bacanya. yang namanya Itu, al-masurot. iya. Gua sebelum masuk Al-Tafi gua nggak tahu. Oh, Apa iya, itu tahu. al-masurot? Sama Apa surat, itu mandi akidah? Ada wajib, baca baca ya Iya, kan. akidah akhlak. mandi wajib juga. Soal aja nggak tahu, Tahu. udah wajib lah, wajib itu harus tahu ya. Iya, makanya minimal tuh harus tahu sih. Apalagi di zaman sekarang ya. Tapi beruntung banget lah emang kalian yang semua pada sekolah dia alumni Sepia gitu, beruntung Iya. banget. Serius, Sebadan-badan beruntung banget. lu ya lu tahu gitu. Berarti lu pertama kali masuk Al-Tafi Iya. si Hana. Ya Hana kan SMP, teman SMP kita juga. Sonoran. Wah, bukan juga. Oh iya, Saruman lagi. Kejauhan ya. Ah, kejauhan. Trimulat, Trimulat. Temu Hana. Iya, karena anak itu gue dari SD sama. Oh, lu SD? Dari SD sama. Anjing, Makanya 12 dia tahun. 12 tahun sama anak. Jadi Anak, SD, gitu. SMP, SMA lu sama anak. Iya, sama anak. Anak Amalia, anak IPA IPA, 1. nggak tahu IPA berapa. Coba dong lu ngomong sekarang sama Anas. Aku Anas. sayang sama lu sama Enggak lah, enggak mau sayang. Maksudnya Tapi sayang. gitu. Dan Martin teman gitu. Lu udah SD, SMP, SMA sama tuh lu tuh. Iya lah, baru tahu kan berarti di sini Iya. faktanya kan? Kayak- Perfectnya nih fakta. Iya betul. Kayaknya judul Hana deh dan. Apa amin gitu kan, siapa aja yang penting baik sama keluarga gitu. Gue udah tahu nih. Gue udah tahu. Ditanggepin serius. Ditanggepin serius anjing lu. Hana lu kalau nonton jangan senyum-senyum. Gue nggak tahu. Suami lu guru SD. Nah, gue nggak tahu lah. Menurut gue dari kita ngobrol baru pertama kali sama Anda sama Bulo, banyak fakta-fakta yang baru terpotong. Yang baru kita tahu juga. Iya, Gitu, itu makanya kita Nah, bahas berarti sekarang di dari sini. Hana. Kalau gua taunya lu SMP. Gua kira dari SMP doang, ternyata dari SD juga. Deh. SD 6 tahun, SMP Ini 3 kayak tahun. sengaja nih dia nih Iya. ada ininya nih sebenarnya. Lu lihat Hana dulu nih, Hana masuk mana ya lu SMP Iya, ikutin. kontak dulu. Dia nyokap bagus sama Iya. nyokap dia. Ngomong gitu. Jadi Ana yang pertama kali gue lihat karena yang juga udah temen lama banget dari SD, men. Ya Hana lu juga belum kenal Ini dalam satu siapa-siapa. kampung juga nggak sih? Enggak lah. Enggak. Beda. Hana Satu rumah ini. arisan ibu. PKK. Ini satu. Tapi Hana di Kalimalang nih. Ana Iya, beda dia dong. dekat Cipinang Indah rumahnya, cuman gua beda. Ya mas gue sekitaran situ juga lah menurut gue. Oh, Ana gimana kabarnya? Baik. Ya, jadi ngomongin Hana. Berarti setelah lu masa-masa via, lu nggak kenal sama siapa-siapa, ya lu akhirnya ngobrol sama Hana aja dulu, yang lu kenal gitu kan? Iya, sama Hana. Ingat banget tuh dulu sama Hana tuh. Pas SMA ini Iya, masuk Pas via. masuk pertama kali yang lau lihat siapa? langsung nongkrong dulu di Mami sama Mas Le. Doa gitu kan. Kan gimana terus lu jangan bercanda mulu nih. Lu anjing. Owner udah bercanda mulu anjing. Gimana? Lu pertama masuk tuk. Bingung nggak lu nyari sekolahnya? Kalau gue jujur bingung, SMA-nya yang mana nih? Karena kan itu kan Banyak satu banyak. lahan kan ada Iya sih. madrasah juga, aliyah juga ada. Gue bingung kemarin. Gue pertama bingung. Sama. Gue nggak tahu nih mana nih SMA-nya. Kayaknya paling depan nih aula gede paling gede nih kayaknya. Iya, gue kira aula. Ternyata pas gue masuk ke ruang kosong. Oh, yang aula kita wisuda ya? Sudah. Gue kesana Beda. lagi. Aula tempat sholat beda lagi lah. Ini mana? Ternyata sebelah sininya kan. Awalnya tuh aku jalan terus ya kan. Sampai hutan lono yang belakang ya. Kan sampai tempat Coba SMP. rekonstruksinya gimana sebenarnya nih pas lagi lu terbit matahari lah subuh. Jauh banget Pas ceritanya. pertama kali lu inget gak? Lu Ingat. pengen mos kalau pengen ke sekolah. Ingat banget itu. Pertama kali itu belum
Lu baru masuk kan nggak mungkin langsung mos kan, nggak mungkin. Lu pasti Iya, kayak kita ada technical meeting apa iya atau pokoknya apa ya? bahasa technical meeting ya gitu kan. Habis itu next day gitu lu baru kasih tahu nih lu pasti bakal amos tanggal sekian hari itu ya kan. Bawa Lu suruh bawa catat ya kan. Itu persiapannya sangat rumit banget Iya. anjrit ya kan. Iya, yang ke pasar tuh gue tuh. Gak ngerti maksudnya tuh Bahasanya lain. bahasanya beda sama SMP gitu. Iya. Kayak kita waktu SMP beda bahasanya. Ini apa sih Masuk maksudnya? kampus juga sama contohnya. Masuk kampus. Alhamdulillah gue cabut dari MOS. Alhamdulillah aku cabut. Masuk kampus juga gitu gue. Maksud gua ada nama Sama. kayak beda-beda gitu. Kita disuruh bawa apa? Pasti beda. Ini beda. Jadi memang Contohnya- konsepnya memang seperti itu ya. Iya mungkin. Kalau kita di SMP, Makanya SMA, kenapa beda-beda kuliah. tuh. Kan Udah gue lanjut cabut gua, dari terus MOS. Udah bawaannya udah dipersiapkan ya kan semua sama nenek, bawaannya kan yang jadi nenek sih sebenarnya. Kan nenek lu bumerang nggak balik kan? Yang nggak bagus soal viral tuh anjir. Oke, setelah itu masuk ke Sepia. Itu pasti udah tahu dong karena lu udah kasih tahu, lu udah tahu tempatnya di mana ya kan. Ah, Lu udah tahu ya udah setelah itu lu dari orang-orangnya nih orang-orang kayaknya orang-orang ini semua nih pertahankan. oh kira gitu. Iya, dilihat dari segi fisik gitu kan, physically itu dari segi perempuannya ada lah tuh, ini fisik TNI totonya tuh. ada SMA banyak itu. banyak dulu kayak dulu Aldi pun juga anjir nih orang bawa mobil ya kan, wah dulu siting banget dulu gue bawa motor sebut doang yang sabun bebek Yang tau oren. Iya, tahu Warna gue. oren Hmm. parah itu dari SMP tuh gue bawa tadi sakal ya Terus udah terus Wahana kan lu di sini juga, iya gue di sini juga dulu panggilannya bukan Lutfi dulu Bobby. Bobby. Oh, Bobby. Nama SMP dia Bobby. Botak biada dulu sering botak ya, Iya, sering botak. botak. sering botak dulu Bobby gitu. Udah saat itu ngobrol-ngobrol sama Hana. Lu kas mana? Lu ngambil apa? Ambil IPA, lu PS. Kayaknya itu lu di ruangan 3 dah. Pokoknya ini lu masuk gerbang nih pintu depan ya kan? Pintu Terus? depan. Gerbang itu sama SMA Sepia itu. Terus Belok kanan satu. Yang langsung belok kanan tuh kan ada ruangan tuh. kanan. Iya yang kanan. Terus Ya di situ. oh di situ berarti Itu ruangan terakhir di situ. tuh kurang 4 itu. 4 ya. Oh, pertama dari sana berarti dari Iya. dekat yang DTU. DTU Gua itu ya, oh, pertama itu. gua. Oh, yang dulu kasih IPA berarti ya. Kasih IPA itu kan Oh, IPA. IPA. Itu IPA kan itu dulu. IPA kalau udah Iya pas kelasnya IPA itu. Kasih IPA kan? Iya pas setelah udah mos. Mm-mm. Tadi gua yang itu di ruangan pertama. Situ Ini kelasnya dulu di ruangan 4 tuh. Sama Hana juga. enggak. Iya, Hana ruang berapa? Anda enggak tahu orang berapa. Dulu tuh aku satu ruangan sama Iqbal sama Lau sama Fahmi. Ya mau gua. Sama Fahmi. Di ruangan 1 itu ruangan lu. Anjing baru bisa Saya. Pengen masuk ruangan tapi demangnya nggak mau ruangan anjing ditolak. Itu serangannya pas lagi itu udah ke bagian kelas. Kita sekelas. Sampai sekelas 1 tahun doang kayaknya deh. Betul doang. Kelas Situ, dua udah kita totalnya lu pas jauh. lagi di masa orientasi siswa lu di Ruang ruang 4. 4, ruang 4. Terus sama kakak pembina lu ada siapa tuh? Wakil OSIS yang cewek itu agak Pendek, pokoknya. Baby. Bukan. Siapa ya? Lani. Kayak agak-agak jutek gitu mukanya maksudnya. Kayak baby deh. Kayak muka-muka jutek gitu tapi cakep orangnya. Iya. Kan lu tahu lu acel doang. Pak. Acel, Acil sampai Windy. sekarang aku follow nggak di follow BK. Oh. Kacel kalau lu nonton fallback. Tolong kacil ya, Bang. Lu kurang aja lu kacel lu ya. Ini lu jadi tentara begini lu masih nggak mau Mau fallback bimbing- juga. bimbingan tentara Udah guru SD dia sekarang nih. Mau bimbingannya kacil. Iya, terus. Udah dari situ gue nerima lah tuh namanya kelas ya kan. Kan bisa Ya, pembagian kelas kan. kelas udah kita ini masa orientasi terakhirnya inian lah apa? Sama yang kemarin surat cinta. Ya, surat Oh, cinta lu bikin iya. buat siapa? Itu kacil. Kata lo sama Baby lu gimana bener lo macet emang. Enggak, dia sempet mampir nengok ke. Oh iya bisa Dia kan dia keliling-keliling kan. Keliling dia Kacil, kayak bahas gitu. Tarepi. Iya bisa bener. Nah, dia masuk ke rumah. Wah, ini ampun imut banget mukanya. Tapi pokoknya. jujur nih, Wah, dulu banget. kakak Cutting. pembina, kakak pembina yang paling cakep siapa menurut lo? Ada Repi, ada Windy, ada Iya, Rizka, ada Aika. siapa lagi? Ih, KPB. Augut Baby, apal banget. Rani. Augut apal banget. Rahelina Nur Al-Maghfirah namanya. Nama aslinya, nama Iya. panjangnya itu. Iya, Bener kan ya? orang Ijab kabul udah siap nih. Angelina Tinggal saya. Nur Al-Maghfirah. Iya, benar itu. NOR.
Bukan udah lewat. Kasih Itu anak siapa doang banget. fotonya. Itu ya Berarti lu bikin surat cintanya buat Kacel. Kacel. Ingat gak isinya apa? Aduh. Kurang lebihnya. Kurangnya lupa anjir, lupa sorry lupa. Itu buat seru-seruan doang. Ya gitu. mungkin siapa tahu ya kalau emang suka ngarsipin nih dari kakak pembina, siapa tahu punya surat-surat cinta yang masih namanya Diduluin. Lutfi Safrani Kacel. mungkin bisa di sharing lagi sih gitu. Kacel ngefans dari dulu tuh sampai sekarang ngefans banget sama Kacel. Lu ngapain sama Kacel ya? Hah? Lu ngapain sama Kacel? Ngefans Iya. banget kayak berkata nih. Kayak kita undang Kacel dari belakang. Tadi Tadi turun dari atas. Aduh, ya Allah. turun dari langit anjir. Dia kan berkata nih doi dari setelah dia lulus pun Ogut masih memperhatikan Iya stalking ya, tapi emang stalking. damage-nya ada sih doi emang menurut gua. Dia masuk UI juga kan, nggak tahu ngambil apa ya, lupa nggak salah. Nggak tahu lah, pokoknya ada lah damage-nya lah orang-orang di atas kita setahun Ya ya. semua orang ngakuin lah. Bangga sih ya, Ah, Asapia itu punya manusiawi. alumni seperti Ya sama, dia Bang Asafnya juga bangga juga sama lu juga nih sebagai Cowboy. cowboy man. Cowboy jangan cowboy Sebagai gunting kuku kuda. kuku kuda. Yang gede. Gitu sih. Tapi ya udahlah. Nah, totonya lu sama Acel nih. Kalau lu kira-kira lu surat cinta pertama siapa gitu pengen? Repi, gue kayaknya Repi ke apa? Oh, Kak Repi. Kalau salah. Kak Ika lah, mah dulu deketnya. Ya lu kayaknya Ika deh. Ika lah. Gua yang Namanya Repi. Gue Rizka Repi siapa juga ya? anjing. Rizka gue lupa namanya. Kalau lu ya Gua lu Kak Repi. lu Revi. Ya gue punya Ika, Repi sama Arbella setahu gue. Ala-ala nih. Stefani Arbella. Iya, Arbella ya, juga namanya. cakep ya. Itu Asafia juga kan? Iya, dulu kampusnya alumni di Asapia UIA. Ah. Apa tuh? Gue masih tahu lah untuk kakak-kakak alumni di mana. Tapi itu kan yang paling lu suka, yang paling lu nyebelin siapa sih, ada nggak sih? Kayak Radit, Pitano, terus Siapa siapa lagi? kakak tingkat atau siapa? Kakak pembina pas lagi kita Oh, kakak mos. pembina. Mary, Siapa? sebut Mary. 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 Mary siapa? Lu tau yang mana sih? Mary, ini Asapia Jatiwaringin ya. Mary Tahu nggak sih? siapa? Mary yang ngajar ini apa bimbel Bukan, bimbel Nah, bimbel BTA anjing itu emang tuh orang pembina goot. udah kenceng nyebelin bangke. Oh ini bukan maksud tuh yang ini apa? Osis ya kakak Osis. Oh kakak OSIS. Mary pembantunya Raffi Ahmad. Iya gua endek. Mary ke pembantu Raffi Ahmad. Asistennya. Iya, Oh iya Mary, sih, iya. kira nah ini Ivan. Iya kan ada Radit, Pitano, terus apa lagi sih? Padil, Adil. Adil. Eki. Iya, Iya, Eki itu Eki. angkatan Sultan kan? Oh, Bukan. Eki Sultan, Eki Eki angkatan kita Repi ya. setahun. bener-bener. Toy, terus apa lagi tuh? Yang paling nyebelin sebenarnya Aris, Sultan. sini. Kalau cewek apa cowok apa Bebas. Ya, selalu. Kalau lu kesel aja. Bukan kesel, mas sebel aja dulu. Iya. Ini Ya, orang apa sih gue kok marah-marah galak nih mulu. gitu tuh. Ih, siapa sih ini kakak kelas gitu. Kan pasti ada lah dulu-dulu kayak gitu. lah. Ada. Ini nyong si apa namanya? Dimas, tau gak sih lu Dimas? Oh Dimas iya. pakai kacamata. Dimas Sese sebenarnya. Hah? Sese, cowok Cece. cuek. Oh, emang cowok cuek. Cece. Dimas tadi orangnya ngasih pembinanya pada apa adik kelas tuh kayak nggak family banget gitu dia. Oh, Nggak family sosok orangnya. galak, mikirin Terus kan gitu. dia kayak emang bener-bener udah gue pengen dihormatin ya kan, tapi sebenarnya mau izin ke Dimas ya kan. Bilang lah orang baik. Iya, kita kan nggak tahu pas impressionnya karena lu lihatnya dari situ kan awalnya. Iya, First impression. Karena lu awalnya dari Dimas itu. Ah, ini gini. Lu ngapain ngambil laptop Ada gua foto-foto OSIS. pas lagi ospek? Heeh. Emang ada? Coba dong, gue tuh terkenal banget kemarin takut panas nih pakai Iya, bawa kemana-mana lu nih. iya, pakai lap kan lu bawa kain kan. Nyatet Anjing, mati oh. fotonya gua tunggu. Anjing, apa yang lu bawa kalau gitu? Ya berarti itu lu surat cintanya buat si Kak Acel. Acel. Lu dulu sebelnya sama si asalnya maka Dimas Ke itu. Ke Dimas. Tapi itu hanya sekedar ya udah di masa mos doang kan. Enggak. Setelahnya pun lu biasa aja kan. Fan aja, fan. Ya lu setelah itu lu enjoy aja di Asavia. Lu ekskul apa sih di Asavia? Futsal ya? Lu ikut ekskul gak sih? Ekskul. ikut. Enak burung anjing dia. Bukan gila lu. Nah, Enggak ikut apa? Apaan lu? Kita main ekskul kuda tomprok, men. iya. Bareng-bareng ya kan. Ekskul ilegal anjing. Enggak ekskul yang benar-benar dari Asavia ikut gak sih? Ada. Lu enggak ekskul? Kata siapa lah, futsal dulu lu pernah turnamen di SMA untuk sampai ikut turnamen. Buta. Iya lah. Oh, lu SMP futsal. Ikut futsal lu berarti. Futsal lu pada ikut turnamen aku tuh belum dimainin. Sorry aja. Menjadi more. Itu Oke, ceritanya. Terus berarti- kalau untuk masalah guru ya sekarang nih. Nah, Guru sih sebenarnya dari semua pengalaman aku dari kelas 1 sampai dari kelas
10 sampai kelas 12 SMA itu guru yang paling gue bilang asik ya itu Pak Dudung. Sekarang bagus banget. Dia dapat gitu ketika lu saat lu serius, ketika lu saat lu Lagi bercanda, santai ya kan. Itu dapat banget. Itu yang Gua juga suka sih. sama lu Jadi juga. cara ngajarin dia. Gampang diterima ya. Jadi nggak yang baku guru banget gitu loh. Iya. Ngikutin si siswanya, bukan berarti nyantai ya. Nyantai tapi serius gitu loh. Cara ngajarin dia. Jadi kita pun yang diajarin ya masuk apa yang diterima gitu loh. Apa yang dia diajarin kita masuk. Nyantai sampai serius ya. Kira-kira ada nggak sih cewek yang kayak gitu gitu? Maksudnya? Nyantai sampai serius itu bisa diseriusin. Nyantai serius. Susah. Susah ya kan? Banyak speknya sekarang. Berapa? Banyak speknya, spesifikasi yang harus lu harus gini, lu harus gini, lu harus gini. Banyak tuntutan ya. Banyak tuntutan. Makanya sekarang Nah. jadi laki tuh harus kerja keras. Oh jajaran itu sih. Berarti guru favorit lu Pak Dudung, gue juga Pak Dudung. Kalau Dudung. misalkan guru cewek sih ini, siapa guru bahasa Cewek. Indonesia? Bu Eva. Bu Eva. Kan Bu itu kan Eva. dulu kan guru bisa dibilang guru muda lah ya dia kan. Muda. Kita Primadona. Primadona, kita anak Mampu SMA, tulis. mampu tulis. Ada lagi tuh siapa namanya guru IPA yang agak sama kayak Bu juga agak kurus. Siapa? Apa Bang? Siapa Bu Sulis? Temennya Bu Sulis agak kurus juga yang guru IPA. Siti. Bu Siti ya. Bu maksudnya. Siti. Siapa sih? Nggak tahu gue kalau IPA lupa. Itu pokoknya kalau untuk Ini cewek. bahasa Inggris siapa? Apa? Misri ya? Misri. Misri. Maksudnya itu kan karena guru-guru muda ya kita dulu zaman SMA. Misri pun Ogut sampai sekarang jujur Ogut masih berteman baik dengan Misri di Facebook. Oh, lu aku masih itu. Masih. Jual beli barang. Enggak Jual beli kamus bahasa Inggris. Sering lihat dia aja kayak setelah dia ini kehidupannya dia gimana udah punya Iya, terakhir gue lihat chatan dia sama dia DM lagi melahirkan. Iya, Habis melahirkan, cuti melahirkan, tapi itu berapa bulan yang lalu sih udah lama. itu udah bertahun-tahun Udah tahun yang lalu ya? Gede. Tahun yang lalu. Aku udah gede. Sorry ini Ogut Berarti tadi guru favorit lu siapa? Pak Dudung. Lu Pak Dudung. Bu Eva. Ada Bu mah ada Bu yang geografi siapa? Bu Erna. Bu Bu Erna. Erna sih gua. Gua sama Dudung oke lah. Lu Bu Erna ya kalau untuk cewek. Kalau Ogut cewek sebenarnya Sama bukan siapa lagi ya? Ogut bilang sama cewek. Udah bilang lu ya. Misteri Bu oke Eva. sih, gua misteri juga Iya. oke. Oh cowok cewek. Ogut cewek ini ya. Tapi Dudung oke sih. Bu iya benar. Buros. Cuma sayang sih Buros kayak kita seminggu itu sekali doang ketemunya. Karena kan dulu zaman dia guru bahasa Arab. Bahasa Arab. Arab. iya. Yang pelajarannya ya udah seminggu sekali doang. Iya makanya sayang banget itu. Jarang ketemu. Itu padahal dia orangnya friendly banget lah sama murid-muridnya gitu. Mungkin atau ada alumni yang Ya ada plus minus lah setiap guru. Ah. Maksudnya setiap guru pasti ada plus minus ada ya. Yang kita suka ada yang nggak sukanya dalam arti bukan nggak suka personal, maksudnya nggak suka dalam cara pengajaran dia. Yep. Karena kan cara yang kita mau diajarin kan beda-beda gitu. Beda-beda. Tapi kalau personal sih kita baik-baik semua gitu loh. Semuanya baik. Dalam sikap, bagus sifat itu semuanya bagus semua. perfect dari start gue tuh ada dia perfect. Iya. Oke, paling gitu sih Bang ya. Apaan? Ada lagi? Oh, dia kaget banget apaan ya? Anjing. Ini mana sih inian ya apa namanya guru-guru lu siapa tadi? Gua Pak Dudung oke, Bu Eva oke. Iya Bu Evi sih. Iya Bu Evi juga oke sih. Iya. Gila sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 18 sorry. Oh iya. Tanggal 24 25 dari guru. Hari guru tuh lu sebagai Tanggal perwakilan 25. 25 November kan? 25 November tuh diperingati sebagai hari guru. Nah, Dan gua sangat bangga punya teman yang menjadi guru saat apa? ini. Udah lu gimana ya? Senam deh guru senam. Senam aerobik lagi ya ini. Yang di RT. Nah, berarti apa nih? Apa yang lu pengen sampaikan di hari guru nanti nih bahwa ternyata jadi guru tuh begini, terus bangga jadi guru tuh apa gitu. Itu ini. Sama apa harapan lo sih sebenarnya? Harapan sama aja masyarakat ya, Apa? harapan jadi guru kan. Tadi dia ngomong harapan juga. Nah, iya. udah harapannya aja. Terus sebagai perwakilan guru nih dari angkatan KGSIA Ya lu salah satunya. lu bayangin aja. Anjing dia rapi-rapi mau. Lu bayangin aja sekarang di sini lu di Kagak Ngobrol lu sebagai jubirnya Nadiem Makarim lah. Ah ya, Nadiem Makarim. Oke, untuk teman-teman semua yang berprofesi menjadi seorang calon guru ataupun udah berprofesi menjadi seorang guru, tetap terus bersemangat, tetap terus memberikan pahala kepada masyarakat, kepada ilmu-ilmu, kepada siapapun.
jangan pernah kita melihat dari sebuah materinya, tapi kita jalani saja dengan pekerjaan itu dengan ikhlas, dengan senang, dengan ceria. Pasti dengan materi pun sendiri bakalan datang, Ikut lah rezeki ya. pun pasti bakalan ikut gitu. Terus sama Ada masukan nggak lu buat guru-guru Indonesia atau bahkan sistem atau bahkan pembelajaran. dari sistem apapun itu pembelajaran, entah dari penggajian dalam tanda kutip, apa sih masukan lo atau kritik buat kedepannya tuh guru di Indonesia tuh lebih baik? Coba deh lu bayangin di depan lu Nanda Makarim. Untuk sebenarnya untuk Pak Menteri atau untuk Ya siapapun itu gitu. siapapun itu instansi yang bekerja di bidang profesi Pendidikan. guru, pendidikan, ya kan, baik untuk dari sistem pembelajaran sudah berjalan dengan baik secara dengan normal, standar, tapi lebih ke arah sebenarnya lebih ke arah apa sebenarnya? Lu udah tegang gitu tapi omongan lu ngelantur aja sih. Nggak, Ini aja nggak. harap maksud gue ya intinya harapan lu ke depannya guru Indonesia tuh mau apa sih kalau misalkan dikasih nih, oke guru Indonesia lu gua kasih permintaan lu mau apa gitu. Ini Harapan. visi ini sumpah nih guru senam Oke. nih namanya. Harapan lu kalau misalkan dikasih kesempatan lu Coba diulang pertanyaannya. harapan lu kalau misalkan dikasih suatu permintaan, oke guru Indonesia lu mau apa sih ke depannya supaya guru Indonesia tuh lebih berkelas lagi, lebih bermutu lagi, lebih bagus lagi, intinya buat memberi ilmu kepada orang-orang di Indonesia, Oke. khususnya anak-anak. Kalau dari saya pribadi, teman-teman semua ya kan, lebih kak saya pun mengharapkan setiap manusia atau setiap orang individu yang berprofesi menjadi sebuah tenaga kependidikan, kita mendapatkan suatu hak yang berhak kita terima gitu. Oh, oke. Yang berhak kita terima Sesuai dengan kesejahteraan Iya. terhadap guru-guru. para tenaga pendidikan di lingkungan pendidikan di seluruh Indonesia. Ya kita sudah melihat tahu sendiri beritanya masing-masing di sana ya kan, bagaimana ya sengsaranya sebagai seorang guru, ada yang berpuluh-puluh tahun nggak digaji, ada yang iya, cuma itu. segini, banyaklah kasus-kasusnya yang kita sudah lihat, fenomena-fenomenanya ya kan di luar sana. Make sure aja kepada teman-teman tetap jangan patah semangat, tetap semangat terus untuk memberikan ilmu-ilmu pengetahuan kepada masyarakat sekitar sehingga kita bisa menjadi individu yang berguna bagi negara, agama, dan masyarakat. Oke. Tentunya. Jadi intinya tetap semangat buat para guru, jangan dilihat dari materi, dilihat dari apapun. Tidak usah Ya udah lu ikhlas jalan aja. ikhlas, jalanin. Lu punya ilmu lebih ya kasih. Lu Berikan. punya ilmu lebih Betul lu kasih. banget, betul banget. Untuk masalah materi rezeki itu mah pasti ada aja ya. Nyusul nanti aja itu ngikutin. mengikutin gampang. Oke, itu untuk dari Hari Guru dari seorang guru Bapak Lutfi Arfandi. Kalau dari saya pribadi nih ya, Kalau dari gua Hari untuk Guru. memperingati Hari Guru Iya. Nasional. Ya kalau gua nanti Hari Guru ya gua itu aja, meskipun gua udah lama nggak sekolah ya, meskipun udah lama gua nggak merasakan langsung diajarkan sama guru, tapi kan gua tetap punya harapan buat kedepannya kayak tadi sama kayak Lutfi sih. Ya itu sih namanya guru, lu udah memutuskan untuk menjadi guru, lu bisa dibilang udah disumpah untuk mengasih Iya, ilmu apa yang lu betul. punya gitu kan. Iya, setuju. Tanpa lu memikirkan balik lagi ke materi dan kesejahteraannya. Meskipun itu penting, tapi jangan jadikan alasan lu nggak mau jadi guru. Karena dari jadi guru itu pun ya itu balik lagi pahlawan tanpa tanda jasa. Banyak banget. Kita pun sekarang kayak gini, gue bisa ngomong, si Lutfi pinter, si Demong jago ngedit, itu kan semua dari guru. Dari guru. Kita pun juga kecil, jangankan kita belajar bicara pun aja bisa jadi guru dari guru itu. Makanya jangan pernah meremehkan guru, jangan pernah apalagi mencela, menghina, itu gua rasa ini banget sih, kurang ajar banget dalam arti ya, dalam arti gitu. Makanya nanti kedepannya semoga guru-guru di Indonesia lebih baik lagi, lebih diperhatikan lagi. Kalau guru kita berkualitas dan lebih diperhatikan lagi, gua rasa murid-murid yang diajarkan pun nanti bakal menghasilkan sumber daya yang lebih berkualitas lagi. Setuju banget. Secara nggak langsung gitu. Ikutin aja. Kalau gua sih itu sih Mong. Kalau untuk dari Demong nih gimana Jaki? Kayaknya sih kalau dari gua janganlah jadi guru kayak Ogut. Iya enggak. Apaan emang? Kenapa? Enggak ada Enggak sih, kasus. enggak kita. Itu hiperbola. Makanya kita harus tetap semangat. Semangat terus untuk kepada para guru-guru ya. Ayo betul. Sama apa namanya? Guru-guru.
Sepi ya. Oh, dia. Puisi ditanya puisi. Penutupan kita ya. Iya, kalau Puisi misalkan, dari saudara Demong. kalau misalkan biasa sekarang masih ada yang bandel, masih ada yang kurang ajar, batu gitu. Biarin aja kali, Bu. Dibiarin aja. Mungkin dia emang kayak Jangan dong. mungkin pengen bebas aja kali. Jangan gitu dong. Tetap dididik gitu. Iya sih, gitu. Dididik diarahkan. Jadi gue kurang ini nih, kurang berpendidikan ya mau. Enggak bagus kali. Oke, mungkin ini aja episode dari Kagak Ngobrol spesial Bapak Guru Lutfi Arfandi. Thank you buat yang udah nonton. Thank Semoga you, bermanfaat saudara, omongan-omongan dari kita. Thank Ambil you. baiknya, yang menurut lo Demong. kurang baiknya jangan diambil. Betul. Tunggu episode-episode berikutnya, dan anak-anak KGSEA ditunggu aja DM-nya. Season. Pasti lu bakal ada DM dari KGSEA Betul. yang untuk diundang ke Kagak Ngobrol. Betul. Oke, balik lagi. Kita. Thank you Lutfi, sukses Thank you. terus. Sukses terus juga Terus. Saka. Thank you. Oke. Sehat-sehat selalu ya, Ya. Demong juga semuanya. Ngobrol mah nggak? Kagak. Ayo ngobrol. Kagak. Udah kagak? Ya udah kagak ngobrol.